Shalom anak-anak kelas Kanaan. Apa kabar kalian semua? Tante berharap kita semua ada di dalam kondisi yang sehat ya, dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk sekolah minggu. Masih online ya anak-anak, tapi kalian tetap semangat ya untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga menghafal ayat hafalannya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang 1 minggu ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sekolah minggu, Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, dengan penuh kerinduan hati kami dari awal, pertengahan sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua sehingga iman kami semakin bertambah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Sehingga perempuan Samaria itu bertobat ya. Dia mau mengakui semua kesalahannya. Dia mau minta ampun kepada Tuhan. Dan yang penting lagi, dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Dia mau mengikut Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Nah, hari ini Tante juga akan cerita tentang satu kisah ya, yaitu dengan judul Yesus menyembuhkan orang buta. Bahan ceritanya dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Lalu ayat hafalannya Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anak catat di buku catatan kalian, lalu hafalkan ayat hafalannya dan kirim videonya di WA grup kelas Kanaan. Oke? Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam cerita yang lebih jauh ya anak-anak, Tante akan memberi pembukaan sedikit ya untuk kalian. Pada zaman Tuhan Yesus di negeri Palestina, terdapat banyak orang yang menderita sakit mata dan buta karena terik matahari, debu yang bertebaran di udara kering, dan lalat-lalat yang hinggap di mana-mana. Orang-orang semacam itu dianggap tidak berguna lagi bagi masyarakat. Keadaan ekonomi mereka yang sulit, sehingga dengan terpaksa mereka menjadi pengemis dan hidup dari belas kasihan orang lain. Banyak orang berpendapat bahwa orang tua dari seorang yang buta itu pernah berdosa sampai dihukum dengan begitu keras oleh Allah. Nah, yang menarik anak-anak, keadaan ini selalu disebut di antara penyakit yang akan disembuhkan melalui kedatangan Mesias, ya. Jadi penyakit buta ini hanya bisa disembuhkan oleh Mesias nantinya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Mesias yang menyebutkan diri sebagai anak manusia. Oke? Nah, yuk kita lihat videonya ya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Bukan dia dan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama siang. Akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia,
Akulah terang dunia. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Bukankah dia yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, ia serupa dia. Akulah itu. Bagaimana matamu menjadi melek? Orang yang disebut Yesus menggoleskan adukan tanah pada mataku dan berkata, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Di manakah dia? Aku tidak tahu. Bagaimana matamu menjadi melek? Ia menggoleskan adukan tanah pada mataku. Aku membasuh dan melihat. Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimana orang berdosa dapat berbuat mukjizat yang demikian? Apakah katamu tentang dia? Ia memelekkan matamu? Ia adalah seorang nabi. Panggillah orang tuanya. Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Bagaimanakah ia sekarang melihat? Yang kami tahu ialah bahwa ini anak kami, bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah sendiri. Ia dapat berkata untuk dirinya sendiri. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa tadinya aku buta dan sekarang dapat melihat. Apa yang diperbuatnya? Bagaimana ia memelekkan matamu? Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Kamu mau menjadi muridnya juga? Engkau muridnya, tetapi kami murid-murid Musa. Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi kami tidak tahu dari mana ia datang. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Allah tidak mendengarkan orang berdosa,
melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau tidak dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau lahir sama sekali dalam dosa dan hendak mengajar kami? Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata dengan engkau, dialah itu. Tuhan, aku percaya. Aku datang ke dunia untuk menghakimi barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Anak-anak, kegelapan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan kegelapan malam, tetapi kegelapan hati. Kalau kita berbuat hal yang jahat, kalau kita takut dihukum, dan kehidupan kita penuh dengan masalah, hati kita ada di dalam kegelapan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita dapat memberitahu kepada Tuhan Yesus segala masalah kita. Nah, waktu kita diampuni, kita akan bersukacita. Dan waktu kita menghadapi kesulitan, Yesus akan menolong kita supaya kita bisa menghadapi dan mengatasi kesulitan tersebut. Nah, anak-anak mau ya untuk kita selalu mengaku di hadapan Tuhan hal-hal apa yang menjadi kesalahan, yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi kekhawatiran kita. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sebelum selesai sekolah minggu ini, kita mau tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menolong dan mengasihi kami. Kami tidak mau hidup di dalam kegelapan. Kami mau hidup di dalam terang Tuhan, terang yang abadi. Tuhan, tolong kami kalau kami berbuat salah. Tuhan, kami mau mengakui kesalahan kami dan kami mau minta ampun. Kami percaya Tuhan pasti mengampuni kami. Kalau kami hidup dalam ketakutan, Tuhan yang melepaskan kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami kebebasan dari segala ketakutan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami percaya Yesus, Tuhan Jehovah Rafa yang selalu sanggup untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu yang sudah sekolah minggu hari ini. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini anak-anak. Anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur kepada Tuhan, membaca Alkitab, rajin berdoa juga setiap hari. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.